Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September di tahun 2021 ini. Ada berbagai macam peristiwa yang sudah kita lewati dari bulan Januari sampai bulan September ini. Bahkan saudara, dari tahun lalu sejak terjadi pandemi, kehidupan kita semua berubah. Kita memasuki apa yang disebut new norm. Hidup di dalam norma-norma yang baru. Nah, saudara, terlepas daripada kita memasuki kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam kehidupan kita, apakah itu juga merubah kehidupan kita? Lalu kalau hal itu mengubahkan hidup kita, apakah itu membuat kita menjadi lebih semangat, ataukah membuat kita menjadi tidak berdaya? Membuat kita menjadi kehilangan pegangan, saudara. Seringkali di dalam kehidupan, waktu kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi badai di dalam kehidupan, kita sering dibuat menjadi lemah, menjadi lumpuh, saudara. Saya mengalami sebuah peristiwa di mana saudara saya harus melewati peristiwa itu selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, saya hampir saudara, ingin menyerah, ingin melepaskan semuanya. Tapi saudara, saya nggak bisa, karena saya sedang terjepit. Kalau saya menyerah, saya akan celaka. Saya nggak menyerah, jiwa saya juga akan celaka. Karena itu sempat membuat saya menjadi khawatir, pikiran saya ini seperti dikacaukan, lalu malam kadang-kadang saya itu sulit tidur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada satu hal yang saya buat menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya, bahwa kalau saya menghadapi satu masalah, saudara, saya akan bertekun. Artinya, kalau saya tidak bisa mengatasi masalah itu, saya akan terus mengejar Tuhan, saya akan terus menantikan Tuhan, saya akan terus berdoa, saya akan terus memperkatakan hal yang ingin saya lihat di dalam kehidupan saya. Jadi saya bukan memperkatakan hal-hal yang negatif, tapi saya berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Nya. Nah, hari ini saya ingin share kepada Anda tentang apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya untuk bisa menguatkan Anda. Dan ternyata ini bukan hanya menguatkan Anda, tapi juga menguatkan saya. Tuhan berpesan kepada kita semua, don't quit. Jangan menyerah. Nah, bagaimana caranya untuk kita tidak bisa menyerah, saudara? Mari kita lihat dari kisah seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya, yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai ke-7. Perikop daripada ayat ini berjudul Minyak Seorang Janda. Nah, kita tahu kisah tentang janda ini yang ditinggal mati oleh suaminya. Mari kita lihat ayat-ayat ini, saudara. Dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu Elisa menjawab kepada wanita ini, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi anaknya menjawab kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana, Mama." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa wanita ini adalah istri daripada seorang hamba Tuhan.
Ketika suaminya mati, dia meninggalkan hutang, dan pemilik uang itu datang menagih kepada janda ini. Tapi janda ini tidak punya apapun juga di dalam rumah, kecuali 2 orang anak dan 1 buli-buli minyak. Dan dia tahu, saudara, bahwa kalau dia tidak membayar, hanya ada 2 hal yang bisa dia berikan kepada si pemilik uang. Yang pertama, tentunya dia akan memberikan minyak di dalam buli-buli itu. Tapi apakah si penagih hutang itu mau? Karena mungkin buat si penagih hutang, minyak itu tidak ada nilainya buat dia. Apalagi cuma 1 buli-buli. Mungkin tidak cukup untuk menutup hutang daripada suaminya. Dan yang kedua adalah menyerahkan kedua orang anaknya. Dan kalau kita melihat daripada kisah ini, nampaknya ibu ini tidak ingin menyerahkan anaknya kepada si pemilik uang. Oleh karena itu, satu-satunya jalan, dia harus meminta petunjuk daripada hamba Allah. Nah, kultur pada waktu itu, saudara, seperti itu. Kalau kita berhutang, kita nggak punya uang untuk bayar, kita harus menyerahkan orang yang ada di dalam rumah untuk dijadikan budak. Karena budak bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Dan pada saat yang bersamaan, pada zaman itu, saudara, orang-orang selalu datang kepada hamba Allah, kepada abdi Allah, untuk menanyakan segala sesuatu, untuk minta petunjuk. Karena hamba Allah atau para nabi pada waktu itu merupakan wakilnya Allah. Nah, perempuan ini mencari jalan yang sangat tepat. Dia tidak mencari ke tempat yang lain, dia tidak menjadi panik, dia tidak menjadi putus pengharapan. Dia masih ingin mengejar sesuatu yang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam situasiku ini? Oleh karena itu dia pergi mencari hamba Allah. Nah, pada waktu dia datang kepada Nabi Elisa, Nabi itu bertanya kepada dia, apakah yang dapat kulakukan bagimu? Saudara, Nabi Tuhan tidak mempunyai seluruh jawaban untuk setiap permasalahan orang-orang yang datang kepadanya. Tapi Nabi Allah adalah orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan untuk bertanya, apa yang harus kulakukan? Saudara, kalau Anda datang kepada Nabi Allah, dan Nabi Allah tidak mempunyai seluruh jawaban buat Anda tidak usah menjadi kecewa. Dan satu hal yang sangat menguntungkan bagi orang-orang di dalam perjanjian baru, kita sekarang ini bisa datang langsung kepada Allah, masuk di dalam tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mungkin kita bisa masuk bersama-sama dengan hamba Allah, kita bisa berdoa bersama-sama dengan hamba Allah. Tapi saya mau memberitahukan kepada Anda, jangan bergantung kepada hamba Allah. Anda dan saya adalah imamat yang rajani yang dapat datang langsung kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau ada hamba Allah yang bisa melayani Anda, yang bisa berdoa bersama-sama dengan Anda, bisa berjalan bersama-sama dengan Anda, bisa memberikan firman-firman Allah yang bisa menguatkan Anda. Puji Tuhan, saudara. Tapi Anda sebagai orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, Anda juga bisa masuk ke dalam tata kasih karunia Allah. Amin, saudara. Nah, di dalam kisah ini kita melihat, setelah Nabi Elisa bertanya, apakah yang bisa kulakukan bagimu? Lalu dia bertanya, apa yang kau miliki di dalam rumahmu? Beritahukan kepadaku. Lalu perempuan ini menjawab, hambamu ini gak punya apa-apa sama sekali, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nah, saudara, buat suaminya yang seorang hamba Tuhan, itu memiliki sebuah buli-buli berisi minyak, itu merupakan harta yang paling berharga. Dia gak punya yang lain, karena dengan minyak ini, dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa mengurapi orang, dia bisa mengurapi kemah Allah, dia bisa mengurapi peralatan-peralatan yang ada di dalam kemah suci. Inilah yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan ini belum tentu berharga, saudara, untuk si pemilik uang itu. Tapi lihat, apa yang terjadi setelah itu? Nabi Elisa mengetahui dengan persis bahwa apa yang ada di tangan wanita ini, inilah yang akan menyelamatkan dia. Nampaknya sesuatu yang tidak berguna, nampaknya sesuatu yang sepele. Tapi justru, saudara, inilah yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan wanita ini dari hutang-hutangnya kepada si penagih hutang itu. Dan inilah yang bisa menyelamatkan keluarganya. Anak-anaknya tidak perlu menjadi budak.
Karena kita tahu saudara dari kisah ini, setelah itu wanita ini melihat banyak mujizat yang terjadi. Nah, apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan ini, oleh Nabi Elisa, itu dia menyuruh perempuan ini untuk pergi mencari bejana-bejana, lalu dikatakan jangan terlalu sedikit. Jadi ambil sebanyak-banyaknya, karena sebanyak yang bisa engkau peroleh, sebanyak itulah berkat yang akan engkau terima. Nah, wanita ini mematuhinya. Dia meninggalkan hamba Tuhan ini, lalu dia pergi mencari bejana-bejana sebanyak mungkin. Lalu pesan daripada Nabi Elisa adalah, setelah engkau memperoleh bejana-bejana itu, engkau masuk ke dalam rumahmu, tutup semua pintu, engkau beserta dengan anak-anakmu. Lalu ini yang harus kau lakukan. Isi semua bejana-bejana kosong itu dengan minyak yang ada di dalam rumahmu itu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh janda ini. Bersama-sama dengan anaknya, mereka mengisi semua bejana-bejana kosong itu penuh dengan minyak sampai semuanya menjadi penuh. Dan ketika perempuan ini bertanya kepada anaknya, mari dekatkan satu lagi bejana kepadaku, anak-anaknya bilang udah gak ada lagi mama, udah habis. Nah, pada waktu bejana itu habis saudara, minyak itu berhenti mengalir. Lalu wanita ini kembali pergi mencari hamba Tuhan. Dan dia berkata bahwa apa yang kau perintahkan kepadaku sudah kulakukan. Sekarang apa yang harus kulakukan lagi? Lalu Nabi Elisa memberitahukan kepada dia, engkau jual semua minyak-minyak itu, bayar hutangmu, lalu sisa daripada minyak itu bisa engkau pakai untuk kehidupanmu bersama dengan anak-anakmu. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, masih dalam keadaan yang berduka, lalu sang penagih hutang datang mengejar-ngejar untuk membayar hutangnya, dan kemungkinan anaknya akan dibawa pergi, dijadikan budak, dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini, sampai dia bisa menerima mujizat, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan harus kita pelajari saudara. Bukankah di dalam kehidupan kita juga sering mengalami hal-hal yang seperti itu? Apa kira-kira yang bisa kita tarik pelajaran daripada kisah ini? Saudara, hal yang paling pertama dan yang terutama yang harus Anda ingat, Tuhan belum melupakan wanita ini. Kita melihat di kisah ini bahwa wanita ini tidak pernah disebutkan namanya. Artinya, tidak ada orang yang kenal dengan wanita ini. Dia tidak terlalu penting, dia tidak terkenal, dia tidak populer, dan mungkin suaminya itu juga bukan seorang hamba Tuhan yang terkenal, sehingga dia tidak bisa menjadi seorang janda yang dikenal di mana-mana, saudara. Nabi ini bukan Nabi Elisa. Tapi yang paling menggugah hati saya, itu Tuhan ingat. Tuhan perhatikan janda ini. Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa, saya ini bukan siapa-siapa. Saudara, perasaan seperti itu atau pikiran seperti itu adalah perasaan yang paling gak enak, saudara. Itu menunjukkan sepertinya gak ada yang peduli sama saya, gak ada orang yang memperhatikan saya. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup saya, ya mungkin saya cuma mati dan dibuang. Sepertinya, saudara, Tuhan juga gak peduli terhadap Anda. Betul? Terus kita berpikir kalau kita berdoa, mungkin juga Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Kalau kita minta pertolongan orang, mungkin orang juga tidak akan menggubris kita. Tapi kita lihat di dalam kisah ini, saudara. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini mendapatkan tuntunan yang begitu luar biasa. Sampai dia menemukan sebuah jalan keluar yang membebaskan hidupnya. Ulangan 32 ayat ke-10 berkata, didapatinya dia di suatu tempat, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, kita melihat ayat ini. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, semuanya kering, sepertinya semuanya tidak ada di sekeliling kita. Sekalipun mungkin kita tinggal di tengah-tengah keramaian orang, mungkin Anda bekerja di sebuah kantor yang ada banyak orang di sana, mungkin Anda berada di tengah-tengah gereja, mungkin Anda berada di tengah-tengah komunitas, tapi Anda merasa Anda ini nggak penting. Anda ini nggak ada yang perhatikan, tidak ada yang memperdulikan Anda, nggak ada yang menegur Anda.
Yang Anda dengar itu hanya auman padang belantara. Mungkin Anda hanya mendengar suara, tapi tidak ada suara yang berarti di dalam hidupmu. Mungkin itu yang kau rasakan saat ini. Yang kau dengar itu cuma berita selentingan tentang gosip tentang dirimu. Engkau tidak berarti, engkau ini nggak ada yang kenal. Mungkin itu yang Anda dengar. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh ayat ini. Dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Tuhan mengelilingi kita, saudara. Dia ada di sekeliling kita. Dia memperhatikan kita. Dia menjaga kita sebagai biji matanya. Saudara, tahukah Anda? Biji mata itu adalah bagian daripada tubuh yang sangat penting. Tidak ada orang yang korek-korek matanya. Tidak ada orang yang mukul-mukulin matanya, saudara. Dijaga mata ini supaya bisa melihat. Demikian juga Tuhan. Tahukah Anda bahwa namamu itu tercatat di surga di dalam kitab kehidupan? Amin, saudara. Sampai engkau masuk ke dalam kekekalan, namamu tidak pernah dihapuskan. Tuhan tetap ingat bahwa engkau adalah biji matanya kesayangannya sendiri. Tuhan belum melupakanmu. Tanamkan ini di dalam hatimu. Amin, saudara. Mari kita buat pengakuan iman. Katakan bersama-sama dengan saya. Allah belum melupakanku. Aku adalah biji matanya Allah. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia datang kepada Tuhan. Nabi itu merupakan wakilnya Allah. Jadi mencari Nabi Allah itu sama dengan mencari Tuhan. Wanita ini mengambil satu keputusan yang sangat tepat. Dia tidak mencari yang lain-lain, saudara. Bahkan dia tidak melihat ke dalam dirinya. Sebab di dalam dirinya ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dia penuh dengan kecemasan. Dia penuh dengan pikiran-pikiran yang membuat dia tuh menjadi sangat ketakutan. Dia sudah membayangkan, saya nggak bisa jumpa lagi dengan anak saya. Anak saya pasti akan diambil karena saya nggak punya uang. Tapi kita bisa melihat melalui peristiwa yang terjadi ini tidak membuat wanita ini menjadi menyerah, tetapi keputusan yang dia ambil itu merupakan keputusan yang sangat baik. Waktu dia mencari hamba Tuhan itu dan dia mendapatkan tuntunan, itu dia mendengarnya dengan hati-hati dan dia mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh Nabi Allah ini. Apa yang dilakukannya? Dia pergi, saudara, mencari bejana-bejana kosong. Lalu dia pulang ke rumah, dia tutup pintu rumahnya. Dan di balik pintu yang tertutup itu dia melakukan sesuatu. Yaitu dia mulai mengisi bejana-bejana kosong itu dengan minyak. Apakah yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini? Apakah engkau sedang merasa tertekan? Merasa tidak berharga? Merasa tidak berarti? Karena engkau menghadapi satu peristiwa yang sangat berat di dalam hidupmu. Saudara, siapa saja bisa terkena hal-hal yang seperti ini. Kita bisa mengalaminya sekalipun Anda adalah hamba Tuhan seperti saya. Kita bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang tidak bisa terkena masalah. Kita semua masih hidup di dalam dunia yang jatuh ini. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa mengubah perjalanan hidup kita, saudara. Tapi keputusan yang kita ambil itu sangat penting. Keputusan kita mencari Tuhan itu sangat penting. Mungkin saat ini Anda sedang terkena sakit penyakit. Siapa yang kau cari, saudara? Mungkin kau sedang mengalami kesulitan keuangan. Alkitab berkata, carilah Tuhan. Dia dapat ditemui setiap saat. Dia mau hadir di dalam hidupmu, dia mau menolongmu karena kau adalah biji matanya. Jangan cari orang pintar, saudara. Sebab orang pintar itu tidak bisa menolongmu. Yang ada dia akan menambah beban hidupmu. Saya baru saja melayani seorang ibu yang terkena tumor mata. Matanya sudah menjadi gelap, tidak bisa melihat. Lalu sebagian daripada wajahnya yang sebelah kiri, saudara, itu mengalami juga gangguan. Telinganya tidak bisa mendengar. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah ketika dia pergi memeriksakan diri kepada dokter, dia tidak mau mengizinkan dokter untuk mengoperasinya. Lalu dia pergi mencari pengobatan alternatif. Pilihan yang kedua setelah dokter. Dan saudara, waktu dia masuk di dalam pelayanan alternatif ini, dia betul-betul menjadi sangat ketakutan. Dia
tidak melihat pengharapan, dia tidak melihat titik terang. Setiap malam dia mengalami kesulitan tidur. Anak yang dia bawa pergi berobat bersama dengan dia juga tidak bisa tidur setiap malam. Lalu saudara, dia sering-sering diganggu oleh roh-roh itu. Nah, suatu hari saya mempunyai pelayanan healing room. Wanita ini datang, lalu kami mulai sharing firman, saya mulai melayani dia. Saya mulai berdoa, saya mulai bertanya tentang kondisi spiritualnya. Saudara, sejak hari saya melayani dia, kira-kira 5-6 minggu yang lalu, ibu ini mengalami perubahan demi perubahan. Hari pertama waktu saya melayani dia, saya berdoa untuk dia, saya usir semua setan-setan itu. Malamnya saudara, dia bilang dia tidur nyenyak, demikian juga dengan anaknya. Gak bangun-bangun sampai pagi. Dan dia mulai melatih pikirannya kembali untuk kembali kepada Tuhan. Dia mulai mendapatkan kekuatan yang baru. Minggu yang keempat saudara, dia sudah bersaksi bahwa sekarang dia merasa lebih ringan, lebih damai hatinya. Dia mulai melihat matanya itu mulai ada terang. Dia mulai bisa melihat cahaya. Kepalanya sudah nggak sakit lagi. Tadinya kepalanya saudara seperti berdenyut-denyut dengan keras. Sekarang kepalanya nggak pernah sakit. Bahkan saudara, dia sudah mulai bisa bangun, bisa pergi keluar rumah, jalan sendiri, tidak ada yang menolong. Mengalami satu perubahan saudara. Ketika dia mulai mencari Tuhan. Saudara, Tuhan itu nyata. Kita ini adalah biji matanya dan dia tidak pernah mencopotkan biji matanya dari matanya. Saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi yang begitu luar biasa yang membawa gairah juga kepada saya, saudara. Iman saya menjadi semakin diteguhkan. Saya melihat adanya Tuhan. Kalau kita mencari dia, kita akan mendapatkan dia. Tapi kalau kita tidak mencari dia, kita tidak akan mempunyai apa-apa. Kita tidak menemukan apa-apa, tidak ada jalan keluar, tidak ada kelepasan, saudara. Lihat kepada wanita ini. Apa yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan, lalu dia memperoleh jawaban, dia memperoleh tuntunan, dan dia melihat mukjizat. Bukankah ini yang ingin kita dapatkan di dalam kehidupan kita, saudara? Amin. Saudara, saya sungguh-sungguh berharap bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah apapun juga, saudara, carilah Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari juga kekuatan. Jangan cari apa yang ada di dalam pikiranmu, sebab pikiranmu itu terbatas. Tapi cari apa yang ada di dalam manusia, rohmu. Karena di sanalah Roh Kudus tinggal. Dan dia ingin memberikan petunjuk-petunjuk, langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Dia ingin menolong kita. Roh Kudus ingin menghiburkan kita. Roh Kudus ingin bekerja bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, saudara. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita memperoleh tuntunan daripada dia, ambil keputusan dan tindakan yang benar, seperti janda itu. Apa yang dilakukan oleh janda ini, saudara? Mengikuti segala perintah Allah, dia memperoleh apa yang dia butuhkan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Saya ingin Anda mulai mencari bejana-bejana kosong yang ada di dalam hidupmu. Yang belum terisi oleh apapun juga, saudara. Mungkin Anda masih punya keraguan-raguan, Anda masih punya ketakutan, Anda masih punya kecemasan. Ini adalah botol-botol kosong, saudara. Ini perlu diisi. Diisi dengan iman, diisi dengan jalan keluar, diisi dengan tuntunan Allah. Apa yang harus kau lakukan dengan bejana-bejana itu? Saudara, wanita ini, atau janda ini, saudara, dia masuk ke dalam rumah, dia menutup semua rumahnya, dan di balik pintu yang tertutup itu, ingat, dia melakukan sesuatu. Dia bukan berdiam diri, dia bukan menangisi nasib, dia bukan bilang sebentar lagi aku mati, dia bukan bilang aku ini celaka, aku ini gak berdaya, aku ini lemah, aku ini bodoh. Saudara, dia gak bilang seperti itu. Dia mulai mengisi bejana-bejana kosongnya itu dengan minyak sampai penuh. Artinya apa? Dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dia tidak menyia-nyiakan seluruh potensi yang Allah sudah berikan di dalam hidupnya. Dia tidak menyia-nyiakan hidupnya, saudara, sampai dia melihat mujizat. Dia tahu yang dia miliki itu hanya sebotol buli-buli minyak. Tahukah Anda bahwa buli-buli minyak ini merupakan lambang urapan.
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-27 itu dikatakan, sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tahukah Anda bahwa di dalam dirimu itu ada satu urapan yang Tuhan berikan bagimu? Nah, urapan ini dimaksudkan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah nyuruh kita apa-apa tapi gak dikasih urapannya, saudara. Karena Tuhan tahu, tanpa urapan itu kita tidak mungkin bisa. Amin, saudara. Jadi wanita ini memanfaatkan hanya satu botol buli-buli minyak yang ada pada dia. Itu yang dia pakai, itu yang dia manfaatkan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau kita sudah diberikan urapan itu, mari saudara, kita isi botol-botol kosong kita itu. Sampai penuh dengan minyak, penuh terisi. Yang membawa satu gairah di dalam hidup kita, yang membawa satu semangat, yang memberikan kita satu kepuasan, saudara. Mungkin botol panggilanmu itu masih kosong. Mungkin Tuhan memanggilmu untuk sharing firman, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan perbuatan charity, perbuatan kemanusiaan. Mungkin engkau dipanggil Tuhan untuk menelepon teman-temanmu, supaya engkau bisa menghiburkan dia. Mungkin botol-botol ini masih kosong, saudara. Maukah kita mengisinya, saudara? Di luar sana, saudara, masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan. Masih banyak orang yang kosong hidupnya. Masih merasa sunyi, merasa sepi, merasa sendirian, saudara. Nah, saudara, kalau orang kesepian, ini sangat berbahaya. Kesepian itu membunuh, saudara. Ada perbedaan antara menyendiri dan merasa sendirian. Kalau Anda ingin menyendiri, Anda mau menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, atau Anda ingin menyendiri bersama-sama dengan keluarga, nggak mau diganggu oleh teman-teman, itu boleh. Itu sangat baik. Tapi kalau Anda merasa sepi, merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, ini berbahaya loh, saudara. Setan bisa datang, bisa ajak Anda ngobrol di kepala Anda. Memberitahukan bahwa engkau orang yang jelek, engkau nggak ada yang peduli, engkau adalah orang yang nggak ada orang yang mau bergaul denganmu, nggak ada orang yang mau kenal denganmu. Setan akan berbisik bermacam-macam, saudara. Itulah sebabnya saya sangat menganjurkan kita semua mengisi botol-botol kosong kita. Amin, saudara. Urapan yang ada di dalam dirimu itu berbeda dengan urapan yang ada di dalam diri saya. Panggilan saya adalah mengajar firman Allah, mendeklarasikan firman Allah. Saya diberikan urapan itu untuk saya bisa menyampaikannya dengan baik, dengan jelas. Mungkin panggilan Anda adalah untuk melayani orang-orang sakit. Kita semua mempunyai panggilan yang berbeda, urapan yang berbeda, tapi semuanya berguna untuk apa yang Tuhan maksudkan itu, saudara. Jadi jangan Anda berusaha untuk menjadi orang lain. Orang lain urapannya lain. Anda punya urapan Anda sendiri, berdoa, tanya kepada Tuhan. Karena urapan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk mengisi botol-botol kosong tadi. Supaya menjadi penuh, menjadi berkat bagi orang lain, lalu juga akan memberkati dirimu sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Allah menaruh potensi yang sangat besar di dalam hidupmu untuk bisa dilahirkan dengan urapan yang ada di dalam dirimu itu. Amin, saudara. Saya baru melayani seorang ibu dokter yang sangat luar biasa. Sangat pintar, saudara, ibu dokter ini. Dia baru ditinggal mati oleh suaminya 2 bulan yang lalu. Lalu terbawa di dalam kesedihan yang begitu mendalam, sampai, saudara, dalam kesedihannya itu dia mengucapkan doa yang sebetulnya tidak alkitabiah. Lalu saya memberitahukan tentang doa yang alkitabiah. Ibu ini langsung nangkap. Dia langsung terima, saudara. Apa yang saya sampaikan ada di dalam Alkitab. Dia diubahkan. Dia bilang, oh, jadi selama ini saya doanya salah ya, Bu. Oke, saya mau rubah doa saya. Di akhir konseling kami, ibu dokter ini berkata, saya mau berdoa dengan benar. Yang kedua, saya mau berbuat kebaikan. Saudara, ini sangat luar biasa. Saya bilang, ibu dokter punya sangat banyak potensi yang dari Tuhan. Jangan takut, jangan bingung, jangan cemas. Jangan berkata, aku tidak berdaya. Karena apa yang ada di dalam diri ibu, itu bisa dibagikan kepada generasi berikutnya. Karena ibu dokter ini adalah seorang dosen, saudara. Ilmu yang ada pada dia itu sangat luar biasa, disertai dengan pengalaman-pengalamannya. Ini akan
malah menjadi berkat bagi dokter-dokter muda. Amin, saudara. Jadi kita memakai setiap kesempatan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sesuai dengan tuntunan Allah. Amin, saudara. Karena kitab Kolose berkata, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, dan sekarang kita mempunyai posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Kristus, maka kita harus belajar mencari perkara-perkara yang di atas, berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, karena ini adalah perkara yang lebih tinggi daripada apa yang bisa kita lihat di dunia ini, saudara. Tuhan berkata bahwa pikiranku dengan pikiranmu tidak sama. Jalanku dengan jalanmu itu berbeda. Karena pikiranku jauh lebih tinggi. Nah, kita diajarkan untuk memiliki pikiran Kristus. Jadi bukankah selayaknya dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, seberat apapun, bagaimana tertekannya Anda, mari kita berpikir seperti Kristus berpikir. Kita mencari jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, bukan jalan keluar yang lain, saudara. Karena yang lebih tinggi adalah yang di atas. Amin, saudara. Pandemi ini telah membatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Membatasi ruang gerak kita. Kita sekarang semua sedang berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Yang pertama, saudara, kita berada di dalam era new normal. Kita memasuki era norma-norma yang baru, yang sebelumnya tidak pernah kita jalankan. Kita harus mengikuti PPKM, nggak bisa ke kantor, semua aktivitas itu ada di dalam rumah. Lalu apakah kita juga mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah kita itu dengan baik? Karena saya melihat, saudara, dan saya mendengar, angka perceraian itu menjadi semakin tinggi karena semua orang ada di dalam rumah. Tiba-tiba semua orang harus berkomunikasi, harus berinteraksi, harus bekerja bersama-sama di dalam rumah. Dan ini kalau tidak ada pikiran Kristus, saudara, kita semua membawa pikiran emosi, pikiran daging. Akhirnya semuanya benturan. Terjadilah perceraian. Apakah ini kehendak Tuhan, saudara? Lalu bagaimana dengan ibadah online? Kita nggak bisa ke gereja, tapi nggak bisa ke gereja bukan berarti kita nggak bisa ibadah, saudara. Betul? Kita masih bisa ibadah online. Tapi masihkah kita setia? Dan bagaimana dengan persembahan kita? Baik itu persembahan kasih, persembahan perpuluhan. Apakah kita masih senantiasa memberi? Atau kita berkata, sekarang kan sudah nggak ke gereja, jadi nggak perlu memberi. Saudara, masalahnya bukan Anda ke gereja atau tidak ke gereja, tapi ini menyangkut masalah hati dan ketaatan kepada firman Allah. Memberi itu adalah alkitabiah. Memberi itu adalah bagian daripada kultur kerajaan Allah. Amin, saudara. Apakah Anda mau mentaati apa yang diperkatakan oleh firman Allah? Tanpa Anda memikirkan apakah ini memberikan keuntungan atau kerugian kepadamu. Tapi engkau hanya belajar taat. Karena ketaatan yang dilakukan oleh wanita itu membawa berkat yang sangat luar biasa. Haleluya. Ini, saudara, yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita praktekkan, ini yang harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana dengan kehidupan doamu? Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Tapi apakah ini masih mendapat prioritas di dalam kehidupanmu? Atau kau menjadi begitu sibuk karena kau bekerja di rumah, kau harus menjaga anak, kau harus masak, dan yang banyak waktu yang anak-anaknya sudah dewasa mungkin nonton, mungkin IG, mungkin Facebook. Yang mana yang menjadi prioritasmu, saudara? Kalau engkau ingin melihat mujizat dan hari depan bagimu dan seisi rumahmu, engkau harus belajar berdoa. Engkau harus lebih banyak lagi berdoa. Sebab, saudara, doamu itu akan menentukan hari depanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, pasangan hidupmu, bahkan juga kehidupanmu.
Apa yang kau minta kepada Tuhan, apa yang kau sampaikan, isi hatimu kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Ingat, engkau adalah biji matanya Allah. Semakin kau mendekat kepada Dia, semakin Tuhan mudah untuk meresponi apa yang menjadi kebutuhan. Amin, saudara. Apa yang menjadi keputusan di dalam kehidupanmu saat ini? Saudara, saya ini adalah orang misi. Saya suka terbang ke sana kemari, memenuhi setiap undangan untuk mengajar ataupun berkhotbah. Tapi ketika lockdown ini tiba-tiba terjadi, saya harus diam di dalam rumah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sangat bersyukur bahwa 2 tahun sebelum lockdown, itu Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa saya akan memasuki satu musim yang baru. Nah, di dalam hati saya itu sudah ada satu keinginan untuk saya bisa membuat channel YouTube, di mana saya bisa mengupload pengajaran-pengajaran yang saya berikan. Tapi semua itu belum terlaksana, baru ada di dalam hati. Karena untuk itu saudara, saya harus bisa memikirkan bagaimana caranya bisa menghasilkan sebuah video. Tahun yang lalu pada bulan 2, itu Tuhan berbicara dengan jelas kepada saya. Tuhan berkata bahwa fill the time and space. Isilah waktu dan ruang. Waktu Tuhan bicara seperti itu, saya nangkep saudara. Mengisi waktu dan ruang. Nah, ruang yang ada itu adalah sosial media ini. Tapi saya ini bukan orang sosial media ya saudara. Saya jarang sekali buka Facebook saya nggak punya IG pada waktu itu. Tapi karena Tuhan berbicara seperti itu, saya mulai mengambil satu keputusan. Saya bertindak, saudara, saya minta tolong teman saya untuk bukakan IG saya. Dan sejak itu saya mulai belajar bagaimana caranya mengelola IG. Tapi terus terang saudara, saya nggak terlalu pinter untuk itu. Nah, Tuhan berkata bahwa isilah waktu dan ruang. Artinya saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu saya. Ketika bulan Maret terjadi lockdown, saudara, 2 minggu setelah lockdown, saya cepat cari teman saya minta tolong diajarin bagaimana caranya menghasilkan sebuah video. Terus terang, saudara, pada waktu itu saya berpikir, apakah saya mampu? Ini masalah teknologi. Saya mesti belajar hal-hal yang baru di usia yang seperti ini. Ini harusnya kerjaan anak-anak muda. Tapi kalau saya nggak belajar, gimana caranya? Di Singapura ini untuk buat video itu nggak murah, saudara. Hitungnya per jam. Jadi saya pikir-pikir, sebaiknya saya belajar aja deh sendiri. Toh saya punya peralatannya di rumah, kalau nggak ada saya beli. Nah saudara, setelah saya belajar, saya tuh diajarin sama anak daripada teman saya. Saya catat semua yang diajarkan lalu saya praktekkan. Banyak kesalahan yang saya buat. Tapi tujuan saya adalah saya ingin membuat sebuah video yang bagus, yang bisa memberkati banyak orang. Lalu saudara, itu nanti juga akan memberkati hidup saya. Saya belajar saudara bagaimana merekam. Saya belajar bagaimana mengedit. Saya belajar bagaimana sampai saya bisa download semuanya itu. Lalu saya upload lagi ke YouTube. Semuanya ini saya pelajari. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya secara berkelimpahan. Sesuai dengan urapan yang saya miliki. Sekalipun saudara, saya berpikir itu bukan talenta saya, tapi saya mau belajar. Dan akhirnya saya bisa menguasai semuanya itu sampai hari ini. Semakin hari semakin baik. Semakin hari saya semakin belajar menyempurnakan rekaman-rekaman saya. Amin saudara. Apa yang menjadi keputusan dan tindakan Anda di dalam situasimu, di dalam kehidupanmu, di dalam panggilanmu? Apa yang mau kau putuskan saudara? Pilihan ada di dalam tanganmu. Tapi saya mau ingatkan kepada Anda, bahwa imanmu harus disertai dengan integritas. Lakukan. Seperti orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa memberikan jalan kepada kita. Jangan seperti orang yang percaya tapi nggak percaya. Saya kayaknya nggak mampu, saya kayaknya nggak bisa. Nanti kalau saya salah gimana? So what? Salah ya salah, belajar lagi supaya jadi benar. Amin saudara. Tentukan keputusanmu pada hari ini dan bertindaklah dengan benar. Amin saudara. Ingat, Tuhan belum melupakanmu. Cari Dia, temui Dia, dan ikuti apa yang menjadi tuntunannya. Ambil keputusan yang tepat dan bertindak, lakukan apa yang benar. Amin saudara. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau memperlihatkan kepada kami kisah seorang janda yang begitu luar biasa. Yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau belum melupakan kami. Dan kehendak-Mu adalah kami senantiasa mencari Engkau, mencari kehendak-Mu, mencari tuntunan-Mu. Mencari, Tuhan, apa yang menjadi panggilan kami di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan berita Injil ini terpanggil hatinya untuk kembali mencari Engkau, Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, keadaan begitu menekan, keadaan tidak jelas, tidak menentu. Teguhkan, Tuhan, hati mereka. Biar setiap panggilan yang ada di dalam hidup mereka itu bisa terjadi. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu berdoa biar semuanya dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat di dalam mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Permuliakan diri-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, don't quit. Keep on keeping on by the grace of God. There is still miracle, and remember, Jesus loves you. Jangan menyerah, tetap saudara berjalan di dalam jalannya Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Masih ada mujizat, dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. God bless.